bapak-bapak apa segala macam. Makanya Pak Gubernur itu di dalam media sosialnya itu, kalau kita masih menggunakan Facebook berarti kita ini termasuk generasi konservatif katanya. Berarti sudah umuran kita, sudah senior. Nah, cara untuk tidak senior supaya tidak senior itu sekarang beralih ke Instagram. Pengguna Twitter kita itu 600 ribuan, pengguna YouTube kita itu hampir 2,5 juta. Itu datanya. Data yang kedua yang ingin saya ilustrasikan itu, persoalan sosial yang terjadi di NTB ini, termasuk juga di Lombok Barat itu ada 5. Yang pertama itu persoalan yang terkait dengan kesakitan. Tiba-tiba misalnya kita punya informasi ada orang yang tumor telinganya itu hampir sama besar tumornya itu dengan kepalanya, itu bertahun-tahun tidak diurus. Mohon maaf kalau yang kanker payudara itu sangat banyak. Hari ini kami menerima laporan ada orang yang sebelumnya itu pakai nikah, pakai cadar, kemudian sekarang itu dipasung di salah satu kabupaten kita ini. Dan besok ini kami bawa ke rumah sakit umum provinsi. Persoalan kesakitan, Pak, persoalan kesehatan. Persoalan kedua itu persoalan pendidikan. Masih banyak di tempat kita ini, ya, orang yang tidak bisa bayar kuliah. Orang yang dia juga karena bapaknya gojek, karena bapaknya itu hanya tukang serambutan, petani yang tidak punya sawah, tapi ingin kuliah, pintar, tapi belum bisa kita fasilitasi kuliah. Kalau SD, SMP, SMA ada dana bosnya, tapi kalau untuk kuliah ceritanya jadi berbeda. Persoalan yang ketiga itu persoalan administrasi. Misalnya masih banyak yang tidak punya BPJS pada saat ingin berobat. Pada saat mau masuk ke rumah sakit misalnya itu ditanya dulu ini Pak Dewan, jangan dulu masuk di gini, fotokopi dulu. Ini orang mau meninggal ini. Orang sakit kecelakaan tidak punya BPJS, tapi kemudian disuruh tunggu dulu sampai ada fotokopi BPJS-nya, sampai ada fotokopi KTP-nya. Nah, gimana itu? Persoalan ketiga. Persoalan keempat itu persoalan maladministrasi. Maladministrasi itu banyak orang kena tipu lewat WA sekarang itu, tanda tangan palsu, ya, dokumen-dokumen palsu, akta-akta tanda palsu dan seterusnya. Dan persoalan yang terakhir itu persoalan yang tidak terlalu ya membuat orang itu langsung harus ditangani. Persoalan infrastruktur, drainase, sampah, jembatan, jalan yang rusak. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu semua? Bagaimana PDM Lombok Barat ini setelah musda ini, begitu juga dengan PWM ini. Muhammadiyah itu lahir bukan hanya dengan menghitung apa aset yang dimiliki, tetapi apa solusi yang bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat ini, berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang tepat, dengan TNI dan Polri. Saya lihat memang Muhammadiyah dan beberapa elemen-elemen masyarakat, organisasi yang ada di NTB ini sudah berjibaku. Pada saat kita gempa bumi 2018 di KLU dan begitu banyak juga bencana-bencana yang kita hadapi, misalnya MDMC itu hadir di situ. Ini ilustrasi yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa persoalan di kita ini ternyata cukup banyak. Bagaimana caranya kita mengoperasionalkan supaya ini bisa jadi solusi? Kehadiran teman-teman di PDM, kehadiran teman-teman di PWM, kehadiran ibu-ibu di Aisyah ini bukan hanya sekedar kita itu berdakwah di pengajian-pengajian saja, tetapi pengajiannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah almarhum, adalah bilhal, adalah hadir dengan seluruh amal usahanya itu untuk memberikan solusi kepada masyarakat, terutama yang ada di sekitar di mana amal usaha itu berdiri. Itu ilustrasi yang kedua dan kondisi kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan ilustrasinya itu adalah sudah saatnya kita memandang masa depan. Muhammadiyah ini betul lahir dengan masa lalu. Sudah lebih dari 1 abad Muhammadiyah ini. Memandang masa depan itu
dengan kata mensiarkan Muhammadiyah. Oleh karenanya saya ingin mengajak kepada seluruh organisasi Muhammadiyah dari yang paling puncak sampai ke ortom yang paling bawah ini, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa transformasi digital itu tidak kita butuhkan. Digitalisasi hari ini itu adalah keniscayaan. Digitalisasi hari ini itu adalah bahasa kaumnya hari ini. Maka saya setuju. Bagaimana caranya supaya anak-anak muda generasi Z dan generasi milenial Muhammadiyah yang dia itu akan meneruskan PWM, PDM sampai kemudian ortom-ortom ini, dia tetap berada dalam gerakan tajdid, dia tetap murni tauhidnya, tetapi dia kemudian bisa melakukan pembaharuan rekayasa yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Biarkanlah kader-kader Muhammadiyah ini ada di semua sektor kehidupan. Biarkanlah mereka itu menyebar di seluruh penjuru muka bumi ini, di dalam seluruh talenta dan profesi. Supaya apa? Supaya mereka hadirnya itu menjadi solusi. Mereka hadir di situ itu sebagai syiar Muhammadiyah, syiar tokoh dan kader-kader Muhammadiyah yang solutif, sesuai dengan apa yang 5 disebutkan tadi. Kemudian mereka juga hadir di dunia digital kita ini. Saya belum melihat misalnya di PWM maupun di PDM, bahkan di umat itu sendiri, pemanfaatan teknologi digital ini masih dilakukan. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kader-kader ke depan ini adalah kader-kader yang betul murni di dalam ajaran tauhidnya, memiliki gerakan tajdid yang benar, kemudian mereka juga menjadi pembaharu dan hadir di setiap era dan di setiap zamannya. Kita harus menyiapkan hari ini bersama dengan seluruh tingkatan pemerintah itu untuk lahirnya kader-kader Muhammadiyah yang lebih baik kualitas kapasitasnya itu daripada kita semua yang sudah mendahului kemudian kita harus hadirkan generasi-generasi berikutnya. Atas nama Pak Gubernur, kami menyampaikan selamat yang ke-10 Muhammadiyah dan yang ke-11 Aisyah untuk Kabupaten Lombok Barat. Kemarin itu saya sempat bilang seharusnya mungkin tidak usah Pak Gubernur itu sambutan di musyawarah ini, di musyawarah daerah ini, karena cukup Pak Bupati saja. Tetapi karena saya menerima disposisi itu hadir dan memberikan sambutan, saya nanti laporannya ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, saya sudah hadir. Nanti dibilang, kenapa kamu tidak sambutan? Nah ini ya, makanya saya bilang ke panitia, ya sudah sambutan. Tapi yang harus buka ini memang harus Pak Bupati Lombok Barat, ya, karena waktu pas kita muswil sudah dibuka oleh Pak Gubernur kemarin. Ya, kepada Pak Asisten 2, mohon atas nama pemerintah provinsi kehadiran dari rekan-rekan kita, ayahanda kita, adik-adik kita di PDM dan di Aisyah di Lombok Barat ini bisa berkolaborasi dan diajak bersinergi sehingga Lombok Barat betul-betul bisa maju, dan yang terakhir tadi itu Lombok Barat bahagia. Demikian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr.